Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya, apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian di rumah tetap baik-baik saja dan kita segera bisa berkumpul untuk pembelajaran tatap muka di sekolah. Hari ini materi kita adalah pesawat sederhana yang merupakan materi terakhir di semester ganjil. Nanti untuk minggu depan kalian akan mengerjakan soal-soal latihan untuk menghadapi penilaian akhir semester. Jadi tidak ada materi baru lagi. Khususnya adalah bagi kalian yang sampai hari ini belum pernah mengumpulkan tugas sama sekali. Kalau kalian nanti mengerjakan soal tersebut, akan saya masukkan sebagai nilai harian kalian. Anakku semuanya, marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita nanti dan dengan mudah bisa kita terima. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, untuk kesempatan kali ini saya tidak akan membahas evaluasi untuk pertemuan sebelumnya, tetapi langsung saya lanjutkan dengan materi hari ini, yaitu pesawat sederhana. Kalian tentunya sudah tidak asing dengan istilah pesawat sederhana. Oke, kita mulai. Nah, ini adalah contoh-contoh anak-anakku pesawat sederhana yang ada dalam kehidupan kalian sehari-hari. Coba kita lihat gambarnya yang pertama ya. Kalau kalian mau mengambil air dari sumur, tentunya kalian tidak akan mengambilnya dengan tangan secara langsung, tetapi kalian menggunakan bantuan katrol. Untuk mengangkat batu, kalian tidak mengangkatnya secara langsung, tetapi menggunakan bantuan tuas. Apakah tidak bisa dengan tangan langsung? Bisa, tetapi tentunya membutuhkan tenaga yang lebih besar. Apakah kalian tidak bisa mencopot tutup botol secara langsung? Bisa, tetapi tentunya menggunakan tenaga yang jauh lebih besar. Akan lebih mudah jika kalian menggunakan alat-alat yang tujuannya adalah memudahkan tugas-tugas manusia atau yang kita kenal dengan pesawat sederhana. Ini ya, untuk membuka pintu, untuk membuka tutup botol, meruncingkan pulpen, itu lebih mudah jika kalian menggunakan alat-alat yang sederhana. Oke, kita mulai. Apa tujuannya kita belajar ini? Bisa kalian baca sendiri. Mulai dari awal, apa saja jenisnya, apa gunanya, bagaimana prinsip kerjanya, dan apa keuntungan kalian menggunakan alat-alat tersebut. Bisa dipahami anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, pesawat sederhana adalah alat-alat bantu yang fungsinya itu memudahkan pekerjaan kalian atau memudahkan tugas-tugas manusia sehari-hari. Akan lebih mudah jika kalian mengambil air dari dalam sumur menggunakan katrol. Akan mudah jika kalian mengangkat beban menuju ke atas truk menggunakan bidang miring. Akan mudah jika kalian mengangkat atau berjalan meluncur menggunakan roda berporos. Itulah fungsi dari pesawat sederhana yang intinya adalah memudahkan tugas manusia. Apa saja anak-anak yang termasuk pesawat sederhana? Biasanya kita kenal ada 4 kurang lebih. Ada tuas atau pengungkit, ada katrol, ada bidang miring, dan juga ada roda berporos. Tentunya kalian tidak asing. Nah, kita pelajari yang pertama yaitu tuas. Nah, kita pelajari satu-satu ya. Kita mulai dengan
bagian-bagian tuas. Apa saja bagian-bagian tuas anak-anak? Perhatikan. Tolong diperhatikan betul biar kalian tidak bingung. Bagian B ini adalah bagian kuasa atau force atau gaya. Jadi ini adalah tangan kalian di sini. Makanya disebut bagian kuasa atau bagian force, bagian tenaga di sini. Ini ya. Atau ini disebut dengan titik kuasa. Nah, di sini pada bagian tengah ini disebut dengan titik tumpu. Oke ya. Di sini tempat di mana ada bendanya, ada bebannya, ini disebut titik beban. Ya. Ini adalah titik beban. Saya ulangi. Kuasa, tumpu, beban. Kuasa, tumpu, beban. Dia. Kalau dalam bahasa asingnya ini adalah force F. Di sini beban adalah W, weight. Gitu ya. Nah, sedangkan di titik antara gaya dan atau kuasa dan tumpu disebut lengan kuasa, LK. Titik antara tumpu dan benda disebut lengan beban. Oke, bisa dipahami? Saya ulangi semuanya ya. Kuasa, tumpu, beban. Lengan kuasa, lengan beban. Yang dekat beban berarti lengan beban, yang dekat kuasa berarti lengan kuasa. Oke, bisa dipahami semua variabelnya. Nah, untuk menghitungnya sangat mudah anak-anak. Kalian anggap karena ini adalah tepatnya di tengah-tengah antara kuasa dan beban, kalian anggap ini adalah sama dengan. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Seperti hanya kalian di matematika ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, variabel yang ada di ruas kiri apa? Yaitu kuasa dan lengan kuasa. Yang di kanan apa? Beban dan lengan beban. Perhatikan ya. Oh, di sini tulisannya kebalik tapi tidak masalah ya. Kuasa dan lengan kuasa, beban dan lengan beban. Ini sama saja ya, dibolak-balik. Intinya kiri sama dengan kanan. Oke ya. Jadi W itu adalah beban, satuannya dalam Newton. LB adalah lengan beban, F adalah gaya atau kuasa. Ini satuannya juga dalam Newton. Dan LK adalah lengan kuasa. Jadi intinya F kali LK sama dengan W kali LB. Kalau kalian pengen lebih mudah lagi, di sini kamu ganti beban, berarti beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Saya ulangi, beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Oke ya, tidak sulit. Nah, dari pekerjaan tersebut pasti ada keuntungan yang ingin diperoleh. Bagaimana cara menghitungnya, anak-anak? Ini juga mudah sekali. Keuntungan mekanisnya, apa itu keuntungan mekanis? Keuntungan mekanis yaitu keuntungan yang kalian dapatkan jika kalian menggunakan alat tersebut. Keuntungan mekanis yaitu keuntungan yang kalian dapatkan jika kalian menggunakan alat tersebut. Bagaimana cara menghitungnya? Tidak usah dihafalkan semuanya, cukup dihafalkan salah satu saja. Ya, lengan kuasa dibagi lengan beban. Saya ulangi gambarnya ya. Nah, berarti ini lengan kuasa dibagi lengan beban. Lengan kuasa dibagi lengan beban. Nggak sulit ya? Atau kalau kalian ingin memahami lebih lanjut, bisa juga beban dibagi kuasa, beban dibagi
kuasa, atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Ya. Oke. Nah, untuk lebih mudahnya anak-anak kita kerjakan sebuah contoh soal ya. Contohnya gini. Untuk mengangkat sebuah beban berarti W, oke ya, 1000 Newton, W-nya 1000 Newton, digunakan tuas yang panjangnya 300 cm. Jadi tongkatnya itu 300 cm. Lengan bebannya 50. Paham? Lengan bebannya 50 cm. Berarti titik tumpunya diletakkan 50 cm di samping beban. Oke ya. Berapa gaya yang digunakan untuk mengangkat beban tersebut? Nah, dengan mudah kita bisa memasukkan ke rumusnya. Rumusnya beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa ya. Bebannya berapa? 1000. Loh, gampang kan? Lengan bebannya berapa? 50 ini. Gaya yang dibutuhkan berapa? Ini yang dicari. Lengan kuasanya berapa? Lengan kuasanya kok tahu? 250 dari mana? Tadi kan panjangnya tongkat berapa? 300 cm. Padahal tuh titik tumpunya berapa? 50 cm. Berarti otomatis lengan kuasanya adalah 250 cm. Masih bingung? Saya ulangi di gambarnya ya. Nah, tongkatnya tadi berapa? 300. Segini panjangnya 300. Kalau segini itu 50, tentunya di sini adalah 250. Nggak sulit kan? Nah, berarti hitungannya gimana? Ya tinggal kamu masukkan aja. Bebannya 1000 dikalikan lengan bebannya 50 cm, gayanya dicari, lengan kuasanya 250. Dari mana tadi? 300 dikurangi 50. Ya udah tinggal dikalikan aja. Tinggal ping-pingan saja. 1000 kali 5000 1000 kali 50 berarti 5000 kan gitu ya. Sama dengan F kali 250. Tinggal pakai perkalian sederhana didapatkan gayanya 200 Newton. Perhatikan anak-anak, yang penting di sini bebannya tadi berapa? 1000. Dengan alat tersebut ya, gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat berapa? Berapa jawabanmu? 200. Saya ulangi, bebannya berapa? 1000. Tapi untuk mengangkat hanya butuh tenaga berapa? 200. Paham ya? Bebannya 1000 Newton, tapi untuk mengangkat hanya butuh gaya 200. Itu yang disebut keuntungan mekanik. Jadi berapa keuntungan mekaniknya? Ya tinggal dimasukkan saja. Saya ulangi rumusnya ya. Nah, lengan kuasa dibagi lengan beban. Berapa lengan kuasanya? 250. Berapa lengan bebannya? 50. 250 dibagi 50 berapa? Ketemunya angkanya 5, pintar. Atau pakai rumus yang kedua. Apa rumusnya? Beban dibagi dengan gaya. Saya ulangi, beban dibagi gaya. Berapa jawabannya? Bebannya berapa? 1000. Gayanya berapa yang dibutuhkan? 200. 1000 bagi 200 berapa? 5. Sama toh? Berarti dari soal ini didapatkan keuntungan mekaniknya berapa? 5. Paham ya? Nah, apakah arti angka 5 tersebut? Tadi sudah saya sampaikan, bebannya ada 1000. Tapi kalau menggunakan tuas ini, kalian hanya butuh tenaga 200. Berarti keuntunganmu berapa? 5. Apa artinya 5? Berarti pekerjaan tersebut 5 kali lebih mudah dibandingkan tanpa menggunakan alat. Jadi misalkan batu ini kamu angkat dengan tanganmu langsung, kamu butuh tenaga 1000. Tapi kalau kamu menggunakan tongkat pakai pengungkit, kamu hanya butuh tenaga 200. Jadi
tenaga yang kamu butuhkan hanya 1/5. Tenagamu hanya 1/5, atau pekerjaan tersebut 5 kali lebih mudah dibandingkan tanpa alat. Mudah kan? Oke, kita lanjutkan. Ini jenis-jenis tuas anak-anak. Jenis tuas itu ada 3, ya. Jenis tuas itu ada 3. Apa saja? Tuas jenis pertama atau tuas jenis 1, tuas jenis 2, dan tuas jenis 3. Mudah ya? Tuas jenis 1, jenis 2, jenis 3. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi? Bagaimana cara nih kalian niteni biar mudah membedakan mana yang jenis 1, jenis 2, jenis 3? Tidak usah bingung anak-anak, kamu lihat yang di tengah. Yang di tengah ini adalah tumpu. Kamu ingat hurufnya T. Yang di tengah adalah beban. Kamu ingat hurufnya B. Tuas jenis 3 yang di tengah adalah kuasa. Kamu ingat hurufnya K. Kita ulangi. Yang di tengah apa? T, B, K. Jadi kalau tuas jenis pertama yang di tengah tumpu, tuas jenis kedua yang di tengah beban, tuas jenis ketiga yang di tengah kuasa. Kalau kita singkat T, B, K. Bisa ya? Tuas jenis 1 T, tuas jenis 2 B, tuas jenis 3 K. Nah, untuk lebih mudahnya kita lihat contoh berikut. Oh, habis ya? Atau kamu lihat tadi contohnya. Nah, ini ya. Ini tadi namanya apa anak-anak? Tumpu. Ini kuasa. Ini beban. Yang di tengah apa? Tumpu. Berarti ini pasti tuas jenis berapa? Jenis 1. Mengapa tuas jenis 1? Karena titik tumpunya berada di tengah. Mudah kan? Coba saya beri contoh lisan. Kalau kalian tahu gunting rambut, gunting rambut itu yang kamu pegang namanya apa? Kuasa, ya toh? Ujungnya yang mengenai rambutmu berarti apa? Beban. Terus mur yang ada di tengah berarti adalah titik tumpu. Berarti gunting rambut termasuk tuas jenis berapa anak-anak? T-nya di tengah apa? Yang di tengah T apa? Tuas jenis 1. Bisa? Nggak sulit ya? Satu lagi. Contohnya kereta dorong, Artco, tahu toh? Kereta dorong atau Artco yang kamu pegang itu berarti kuasa. Rodanya yang di depan itu berarti tumpunya, sedangkan pasirnya berada di tengah. Yang di tengah apa? Beban. Ini toh. Nah, kalau kereta dorong itu kan ini rodanya, tanganmu di sini, ini pasirnya. Berarti yang di tengah apa? Beban. Berarti T, B, K. Nah, B-nya yang di tengah berarti termasuk tuas jenis kedua. Mudah ya? Itu anak-anak untuk hari ini. Sekali lagi saya sampaikan, ini adalah pertemuan terakhir untuk materi di semester ganjil. Untuk evaluasinya saya buat pilihan ganda. Harapan saya kalian bisa lebih mudah untuk mengerjakan, tetapi soalnya ada 10 ya. Bisa kalian kerjakan mulai hari ini Jumat sampai dengan terakhir seperti biasanya Senin malam Selasa. Tetapi lebih baik jika kalian kerjakan lebih awal. Bisa dipahami ya? Sekali lagi saya sampaikan, untuk minggu depan tidak ada materi, tetapi hanya latihan soal. Silahkan kalau anak-anak yang lain mau mengerjakan, tetapi saya khususkan itu hanya bagi mereka yang belum pernah sama sekali mengerjakan tugas atau evaluasi IPA kelas
Demikian anak-anak, saya harapkan kalian tidak ada kesulitan. Kalau memang terasa masih sulit, bisa kalian ulang-ulang videonya atau bisa menghubungi saya di nomor yang tertera atau yang ada di grup. Semoga materi kali ini bisa mudah kalian pahami dan bermanfaat untuk kehidupan kalian nanti. Ihdinas shiratal mustaqim wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.